Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkatnya tugas ini dapat saya selesaikan. Salam hormat untuk Ibu Eva Malina Simatupang sebagai dosen pengampu mata kuliah auditing, dan salam hangat untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Radela Pirena Ketaren dengan NIM 1905082018 dari kelas AK5G, Prodi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan, dan kecurangan atau fraud yang biasa memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain. Nah, di sini kita akan membahas seputar tentang fraud auditing. Fraud merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Dalam dunia akuntansi, fraud adalah salah satu jenis kesalahan yang sering ditemukan. Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia, fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Pada dasarnya, fraud adalah serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Tindakan fraud pada dasarnya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu penyimpangan aset. Jenis fraud ini meliputi seluruh tindakan yang berkaitan erat dengan pencurian atau penyalahgunaan atas aset dan harta yang dipercayakan pada seseorang. Bentuk penyimpangan ini merupakan jenis fraud yang paling banyak terjadi pada perusahaan. Namun, penyimpangan ini adalah yang paling mudah untuk dideteksi karena aset perusahaan bisa diukur dan dihitung dengan mudah. Yang kedua yaitu pernyataan palsu. Jenis fraud ini meliputi seluruh tindakan yang biasanya dilakukan oleh para pejabat atau eksekutif pada suatu perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan demi menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Untuk hal ini, pelaporan keuangan umumnya dilakukan dengan penuh bentuk tipuan demi keuntungan tersendiri. Yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi dan suap merupakan tindakan fraud yang sulit sekali untuk dilacak. Kita sudah sering mendengar berita tentang jenis fraud ini karena sering terjadi di mana saja. Tindakan kriminal ini bisa saja terjadi karena adanya kelemahan tindakan hukum. Yang keempat, pencurian data. Perlu kita ketahui bahwa pencurian data adalah salah satu bentuk fraud. Terlebih lagi, jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang keuangan, maka data nasabah ini sering sekali dicuri. Yang kelima yaitu penggelapan uang. Fraud juga bisa terjadi dalam bentuk penggelapan uang atau data yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri. Kasus penggelapan ini bisa terjadi pada divisi apa saja sehingga sangat penting untuk diwaspadai bersama. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki dorongan dan skema yang dikenal dengan istilah fraud triangle. Fraud triangle adalah teori yang dikembangkan oleh Donald R. Gracie dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Disebut dengan fraud triangle karena dalam proses kecurangan yang terjadi, ada 3 tahap penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Triangle yang pertama yaitu tekanan atau pressure. Tekanan ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya saja, seperti seorang karyawan telah menggelapkan dana perusahaan dan digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Masalah finansial pribadi adalah salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seseorang melakukan fraud. Yang kedua yaitu peluang atau opportunity. Peluang adalah kesempatan seseorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kontrol dari perusahaan yang masih lemah. Yang kedua, SOP yang berjalan tidak kondusif. Yang ketiga, adanya multi-job pada seorang karyawan. Yang keempat, situasi kerja kurang kondusif. Yang ketiga yaitu pembenaran atau rationalize. Ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri.
Contoh alasan yang sering digunakan pelaku fraud adalah alibi, gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima oleh perusahaan. Contoh fraud dalam laporan keuangan, yang pertama yaitu ada earning management. Seperti yang sudah kita ketahui, pengaturan profit memiliki keterikatan yang erat dengan peningkatan laba atau performa suatu perusahaan. Karena nilai profit atau laba yang didapatkan pada suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan prestasi dari manajemen tersebut. Laba ditahan memiliki peranan yang paling penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Upaya pihak manajemen dalam memalsukan informasi keuangan atau memanipulasi laba bisa juga digunakan untuk memanipulasi laba ditahan dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga penyajian informasinya bisa menyesatkan investor atau kreditor. Yang kedua yaitu income smoothing. Perataan laba adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari manajemen laba. Usaha ini dilakukan manajemen agar bisa menyeimbangkan laba, di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode lain yang sedang melonjak harganya pada periode waktu tertentu. Perataan laba ini dilakukan ketika terjadi transaksi atau menempatkannya pada beberapa periode tertentu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fraud merupakan tindakan yang mampu merugikan orang lain atau perusahaan. Oleh karena itu, fraud harus dicegah sesegera mungkin. Cara yang bisa digunakan untuk mencegahnya, yang pertama yaitu sosialisasi SOP anti korupsi. Suatu perusahaan perlu menyampaikan informasi penting tentang anti korupsi. Kegiatan ini perlu disosialisasikan pada semua karyawan dengan disertai sanksi yang tegas dari perusahaan jika ada karyawan yang berani melakukan korupsi. Hukuman ini harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, baik itu pada pelanggar hukum maupun pelaku korupsi itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan tindakan korupsi akan bisa diminimalisir atau tidak ada lagi dalam perusahaan. Sanksi untuk pelaku tindak korupsi ini sebaiknya tidak hanya berhenti di pemecatan saja, namun harus dibawa ke ranah hukum. Dengan begitu, akan memberikan pelajaran yang berkesan bagi para karyawan agar tidak melakukan tindakan fraud. Yang kedua yaitu analisa keuangan dengan baik. Tindak pencegahan fraud juga bisa dilakukan dengan menganalisa keuangan dengan baik, sehingga kesempatan ataupun peluang karyawan dalam melakukan tindakan fraud pun bisa berkurang. Tindakan ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindakan fraud. Yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi akuntansi dengan basis cloud untuk menyimpan data keuangan yang disertai dengan otorisasi khusus yang baik agar datanya aman. Salah satu software akuntansi berbasis cloud yang terpercaya yaitu Akurat. Aplikasi ini akan memudahkan dalam mengurus segala hal yang menyangkut akuntansi perusahaan secara lebih mudah dan cepat, sehingga laporan keuangan dan akuntansi bisa disajikan secara faktual. Sekian yang bisa saya jelaskan seputar fraud auditing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kiranya video ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman semua. Terima kasih.